Apa rasa takut terbesar yang pernah kamu punya di dalam hidup kamu? Ada ketakutan yang tidak pernah benar-benar terjadi, tetapi hidup di dalam kepala kita seolah ia nyata. Ia berjalan bersama kita setiap hari, duduk di samping kita saat kita bekerja, berbaring di samping kita saat kita mencoba tidur. Ia tidak terlihat oleh orang lain, tetapi beratnya terasa di dada. Ketakutan semacam ini jarang datang dalam bentuk ancaman yang jelas. Ia hadir sebagai kemungkinan. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau ditinggalkan? Bagaimana kalau aku tidak cukup? Dan tanpa sadar, kita hidup seolah-olah semua kemungkinan terburuk itu pasti terjadi. Padahal sebagian besar dari apa yang kita takutkan belum pernah benar-benar terjadi. Namun, tubuh kita memprosesnya seakan nyata. Pikiran kita mengulang skenario yang buruk tanpa henti tentang hal itu. Energi kita terkuras untuk melawan sesuatu yang bahkan belum ada sama sekali. Disinilah ketakutan berubah menjadi beban yang sangat sunyi. Ketika rasa takut tidak diberi ruang untuk diolah, ia tidak hilang. Ia menumpuk. Ia bersembunyi di balik kesibukan, di balik senyum, di balik kalimat "aku baik-baik saja". Namun di dalam, ia terus bertumbuh dan mulai menggerogoti bagian tubuh kita, menggerogoti energi kita, dan membuat proses di dalam pola pikir kita terus mengulang skenario itu. Lama-lama ia berbentuk seperti bom waktu. Bukan karena ia pasti meledak, tetapi karena ia terus menunggu ruang untuk diluapkan. Ada orang yang terlihat kuat tetapi mudah tersulut emosi. Ada yang tampak tenang tetapi tiba-tiba runtuh ketika tekanan kecil datang. Seringkali yang meledak bukan peristiwa hari ini, melainkan ketakutan lama yang tidak pernah diproses. Kedewasaan bukan berarti tidak merasa takut. Kedewasaan adalah berani mengakui bahwa aku takut tanpa merasa lemah, tanpa merasa kurang iman, tanpa merasa gagal sebagai manusia. Karena takut adalah bagian dari menjadi manusia. Namun ketakutan menjadi berbahaya ketika kita memikulnya sendirian, seolah semuanya harus kita kendalikan sendiri. Kita mencoba memprediksi masa depan, mengendalikan setiap kemungkinan, menjamin hasil, padahal hidup tidak pernah bisa dikendalikan sepenuhnya. Dan kelelahan itu perlahan menggerogoti batin. Ada titik di mana kita perlu melepaskan ilusi kendali. Bukan menyerah, tetapi berserah. Bukan berhenti berusaha, tetapi mengakui bahwa ada batas kemampuan di dalam kehidupan manusia. Ketika ketakutan dipisahkan dari Tuhan, ia berubah menjadi kecemasan yang tidak berujung. Kita merasa semua beban ada di pundak kita. Semua hasil tergantung pada kita. Semua kemungkinan buruk harus kita antisipasi sendirian. Tentu saja itu melelahkan. Tetapi ketika ketakutan dibawa dalam doa, dalam keheningan, dalam penyerahan yang tulus, sesuatu yang halus terjadi. Beban itu mungkin tidak sepenuhnya hilang, tapi beban itu tidak lagi sepenuhnya milik kita. Kita tetap berjalan, tetap berusaha, tetapi hati tidak lagi memikul semuanya sendirian. Berserah bukan berarti pasif. Berserah adalah mempercayai bahwa kita tidak berjalan sendirian.
Ada kedamaian yang lahir ketika kita berhenti memutar skenario terburuk dan mulai berkata dalam hati, aku sudah berusaha. Selebihnya aku percaya. Karena tidak semua yang kita takutkan akan terjadi. Dan tidak semua yang terjadi akan menghancurkan kita. Seringkali kita jauh lebih kuat daripada bayangan ketakutan kita sendiri. Dan mungkin ketakutan terbesar dalam hidup bukanlah kemungkinan buruk di masa depan, melainkan hidup terlalu lama dalam bayangan ketakutan itu, hingga kita lupa bagaimana rasanya merasa tenang. Maka, jika hari ini ada kecemasan yang terus berputar di pikiranmu, berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan, akui rasa takut itu tanpa menghakimi diri sendiri. Lalu, lepaskan. Tidak semua beban harus kamu bawa sendirian. Tidak semua kemungkinan buruk harus kamu selesaikan hari ini. Tidak semua masa depan harus kamu pahami sekarang. Karena hati yang belajar berserah tidak perlu menjadi lemah. Ia justru menjadi tenang. Dan dalam ketenangan itulah bom waktu itu perlahan kehilangan dayanya, perlahan kehilangan kekuatannya. Ketika ketakutan dibiarkan tinggal terlalu lama di dalam hati, ia tidak hanya membuat kita cemas. Ia mulai mengubah cara kita menjalani hidup. Kita menjadi lebih waspada daripada perlu, lebih curiga daripada bijak, dan lebih sibuk menghindari kemungkinan buruk daripada benar-benar hidup. Kita menunda langkah karena takut gagal. Kita menahan perasaan karena takut terluka. Kita menolak kesempatan karena takut tidak mampu. Dan tanpa sadar, kita membatasi hidup berdasarkan sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi. Ketakutan seperti ini tidak selalu terasa dramatis. Ia bekerja diam-diam. Ia membuat kita memilih jalan yang paling aman, bukan yang paling bermakna. Ia membuat kita bertahan di tempat yang tidak sehat, karena perubahan terasa lebih menakutkan. Ia membuat kita menolak kebahagiaan karena kita sibuk mengantisipasi kehilangan. Dan perlahan, hidup menjadi sempit. Padahal ketakutan seringkali bukan pertanda bahwa kita harus berhenti. Justru ia sering muncul di ambang pertumbuhan, di tepi perubahan, di depan pintu yang membawa kita menuju versi diri yang baru. Namun ketika kita mencoba mengendalikan semuanya sendiri, ketakutan berubah menjadi tekanan yang menumpuk. Kita merasa harus kuat setiap hari, setiap saat bahkan. Harus tahu arah setiap langkah, harus siap menghadapi segala kemungkinan. Sampai-sampai tidak ada ruang untuk rapuh, tidak ada ruang untuk jeda, tidak ada ruang untuk tidak tahu. Disitulah jiwa mulai lelah. Membawa ketakutan kepada Tuhan bukan berarti kita tiba-tiba tidak takut lagi, tetapi kita berhenti memikulnya sendirian. Kita berhenti merasa bahwa masa depan sepenuhnya bergantung pada kemampuan kita mengantisipasi segalanya. Ada kelegaan ketika kita mengakui keterbatasan. Ada ketenangan ketika kita menyerahkan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita tetap berusaha. Kita tetap melangkah, tetapi hati yang kita punya tidak lagi tegang, menggenggam masa depan. Karena kita percaya jika sesuatu memang tidak terjadi, maka ketakutan kita selama ini hanya bayangan. Dan jika sesuatu benar-benar terjadi, kita tidak akan menghadapinya sendirian. Seringkali kita baru menyadari bahwa kekuatan muncul bersamaan dengan ujian, bahwa pertolongan hadir bersamaan dengan kebutuhan,
bahwa kemampuan bertahan lahir tepat ketika kita membutuhkannya. Kita tidak diberi kekuatan hari ini untuk menghadapi masalah tahun depan. Kita diberi kekuatan sesuai hari yang sedang kita jalani. Maka memikirkan semua kemungkinan buruk sekaligus hanya akan menguras jiwa. Kedewasaan mengajarkan kita untuk hidup hari ini dengan setia tanpa dihantui semua kemungkinan esok. Bukan karena masa depan tidak penting, tetapi karena kita memahami bahwa hidup terjadi satu hari pada satu waktu. Ada kebebasan dalam kepercayaan itu. Kita tidak lagi mencoba memastikan semuanya aman sebelum melangkah. Kita melangkah sambil percaya bahwa kita akan dipelihara. Dan ketika hati belajar percaya, ketakutan kehilangan cengkeramannya, ketakutan kehilangan kemampuannya, ia mungkin masih berbisik, tetapi tidak lagi menguasai. Ia mungkin masih hadir, tetapi tidak lagi menentukan arah hidup. Karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi keberanian adalah melangkah dengan tenang, meski rasa takut itu masih ada. Dan ketika ketakutan tidak lagi disimpan sendirian, ia berhenti menjadi bom waktu. Ia berubah menjadi pengingat bahwa kita manusia, dan sekaligus pengingat bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Tapi ada Tuhan yang selalu menemani kita melewati semuanya. Menjalani hidup ini dengan percaya bahwa ketika kita sudah tidak mampu atau rasa takut mulai mencengkeram kita, maka kita perlu melepaskan semuanya di bawah kendali tangan semesta, tangan Tuhan yang kuat. Maka percayalah bahwa kamu akan berjalan dengan